kita sudah sampai di Museum Bali, tepatnya di Jalan Mayor Wisnu, Denpasar, di sebelah timur lapangan Puputan. Untuk lebih lanjutnya, ayo kita masuk ke dalam. Gagasan mendirikan Museum Bali dicetuskan pertama kali oleh W.F. J. Krong, asisten residen, pada tahun 1909 sampai 1913. Gagasannya terwujud dengan berdirinya sebuah gedung yang disebut Gedung Arca pada tahun 1910. Pada tanggal 8 Desember 1932, Museum Bali dibuka untuk umum. Gedung Tabanan, Gedung Karangasem, dan Gedung Buleleng dibuka untuk pameran tetap dengan koleksi dari benda-benda prasejarah, sejarah, etnografi, termasuk juga seni rupa. Sekarang kita udah ada di gedung timur bagian atas. Untuk tahu apa aja yang ada di dalam, ayo kita masuk. Nah, kita udah sampai nih di bagian dalam museum ini. Seperti yang bisa kita lihat, ini merupakan salah satu koleksi dari Museum Bali yang umumnya dulu digunakan oleh masyarakat Bali untuk membajak sawah. Selain peralatan pertanian di Bali, ada pula senapan-senapan yang dulunya digunakan untuk berperang oleh tentara Jepang zaman dahulu. Selain itu, ada pula peralatan komunikasi yang masih tersimpan rapi di museum ini. Banyak pula arca-arca yang tertata rapi dan dirawat sangat baik, yang merupakan bagian koleksi dari Museum Bali ini. Selain arca-arca, banyak tradisi Hindu di Bali yang dipamerkan di sini, seperti misalnya tradisi ngaben beserta dengan alat-alat upacara yatnya yang dipergunakannya. Gedung Toga dan sekarang digunakan sebagai ruang tetap pameran di Museum Bali. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke dalam. Sekarang kita sudah berada di dalam Gedung Timur. Di sini banyak terdapat peninggalan-peninggalan sejarah, seperti contohnya Kulkul Perunggu dan Prasasti Tembaga. Masih banyak lagi peninggalan-peninggalan sejarah yang terdapat di sini. Pada gedung ini terdapat beberapa jenis peninggalan. Di sini ada beberapa peralatan batu yang dulunya digunakan untuk kegiatan sehari-hari oleh masyarakat zaman dahulu. Seperti contohnya kapak peneta yang digunakan sebagai pemotong dan masih banyak yang lain. Sedangkan di sini ada perhiasan-perhiasan yang dulunya digunakan oleh masyarakat Bali sebagai aksesoris.
di Gedung Buleleng, di sini terdapat berbagai jenis uang kepeng yang dahulunya digunakan sebagai transaksi oleh masyarakat Bali. Untuk lebih lanjutnya lagi, mari kita saksikan ke dalam. Gedung Buleleng merupakan bangunan yang mewakili arsitektur Bali Utara. Gedung ini banyak memamerkan uang kepeng yang dahulunya digunakan oleh masyarakat Bali sebagai transaksi yang merupakan pengaruh dari kebudayaan Cina. Oleh sebab itu, uang kepeng merupakan kebutuhan yang paling penting dalam proses perdagangan pada zaman dahulu. Nah, sekarang kita ada di Gedung Karaksi. Bisa kita lihat bentuk awal gedung ini menyerupai balik penampilan. Balik ini digunakan sebagai tempat menghadapnya raja. Untuk lebih lanjut, mari kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam gedung. Di sini ada beberapa patung Cili. Cili dikenal sebagai sosok seorang wanita dengan wajah runcing yang dikenal sebagai lambang kesuburan. Di sini ada beberapa contoh patung yang dibuat dari nahlia yang digunakan sebagai hiasan. Tidak hanya patung Cili, banyak perlengkapan keagamaan Hindu lainnya yang dipamerkan di gedung ini, seperti ider-ider, gebogan, cacalan, lama, dan masih banyak peralatan lainnya. Nah, sekarang saya sudah berada di Gunung Tabanan, di mana di Gunung Tabanan ini merupakan tempat peninggalan daerah Bali, khususnya tempat penyimpanan keris. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat ke dalam. Sekarang saya sudah berada di Gunung Tabanan. Gunung Tabanan merupakan tempat penyimpanan keris sakral bagi umat Hindu. Keris di sini memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya itu adalah keris Luklima yang biasanya dipegang oleh umat Hindu atau para bangsawan. Dan di sini banyak terdapat macam-macam keris dengan bentuk yang beragam dan fungsi yang berbeda seperti dilihat di depan. Selain menyimpan keris di Gunung Tabanan ini, juga terdapat peninggalan daerah Tabanan. Contohnya itu adalah barong yang terdiri dari barong suari, barong landuh, dan barong. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di belakang saya. Sekian kunjungan kami di Museum Bali ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat untuk semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tingkah laku kami yang kurang berkenan. Akhir kata kami haturkan para basanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Sekarang kita telah sampai di Om Swastiastu. Ya, kita telah sampai di
ini menyerupai balai pekat. Nah, sekarang saya sudah berhasil. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam Gunung Tabanan. Gunung Tabanan merupakan tempat bestari. Selain di Gunung Tabanan ini menyimpan keris, juga terdapat barong, yaitu contohnya adalah barong suari, barong, dan barong rendung. Barong suari merupakan perkawinan antara